Sementara itu terpapar abu vulkanik dari 2 kali letusan eksplosif Gunung Lewotobi laki-laki, warga dan anak-anak di 5 desa di Sika, NTT membutuhkan bantuan masker dan air bersih. Seperti inilah pemirsa kondisi yang terjadi di desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Flores Timur yang tidak jauh dari Gunung Lewotobi laki-laki. Dampak 2 kali letusan eksplosif Gunung Lewotobi laki-laki sangat dirasakan oleh warga 5 desa. Dalam 2 hari terakhir, warga dan anak-anak terpaksa melakukan aktivitas tanpa menggunakan masker. Kondisi ini karena stok masker yang dibagikan telah habis terpakai. Selain masker, pasokan air bersih juga menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Sejumlah tempat pengisian air pun telah tercampur material abu vulkanik. Warga berharap pemerintah pusat bisa memberikan perhatian yang serius bagi warga Sika yang menjadi lokasi terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Abu tidak saat ini. Abu. Kenapa ada mereka tidak pakai masker? Abu ini ada mereka tahu karena apa? Karena Gunung Lewotobi meletus. Kenapa tidak pakai masker? Di sini ini kekurangan masker, sama kios juga habis ada, tapi ya begitu. Dibutuh ini masker dengan air setengah mati. Kita akan update bagaimana perkembangan terkini pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Kita sudah terhubung dengan Kepala BPBD Sika dengan Pak Putu Bota. Selamat siang Pak Putu Bota. Selamat siang. Baik, Pak Putu bisa dijelaskan terlebih dahulu ini saat ini kondisi Gunung Lewotobi laki-laki seperti apa? Apakah hari ini hingga siang ini masih terjadi erupsi? Baik, terima kasih sebelumnya bahwa memang sebagaimana tayangan yang disampaikan tadi, memang erupsi besar ini kali yang kedua di tahun 2025. Sedangkan di tahun sebelumnya itu di November 2024. Memang kandungan abu vulkanik yang dihasilkan, yang dilontarkan itu memang sangat berdampak untuk wilayah perbatasan di Kecamatan Talibura yang berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur, dan memang ada juga Kecamatan Waiblama ya di bawah kaki gunung yang juga secara geografis berbatasan dengan wilayah Kecamatan Flores Timur. Nah, ini memang untuk saat ini aktivitas gunung ini memang sudah mereda berdasarkan pantauan dan informasi dari pos pengamat vulkanologi. Kami terus berkoordinasi, namun dampak yang dirasakan memang masih cukup signifikan, itu berupa debu dari semburan gunung berapi, Gunung Lewotobi, dan juga bau yang menyengat, itu masih cukup dirasakan oleh warga di wilayah perbatasan di 5 desa. Baik, untuk kondisi warga sendiri seperti apa Pak? Apakah masih ada yang mengungsi atau saat ini sudah kembali ke rumahnya Pak? Untuk kondisi ini memang pada saat erupsi di tanggal 1 malam itu, BPBD juga langsung ke lokasi, tetap berkoordinasi dengan perangkat desa, perangkat kecamatan, juga instansi vertikal lainnya, seperti Basarnas, terus kepolisian, Kodim, Lanal. Itu kami memang pada prinsipnya saat itu memang siaga untuk melakukan evakuasi. Tetapi dari kondisi yang ada memang kondisi erupsi itu juga hampir seperti yang dirasakan beberapa kali sebelumnya yang cukup besar. Sehingga warga kami himbau untuk tetap berada di dalam rumah, terus tetap melakukan siaga agar bila sewaktu-waktu untuk dievakuasi, itu akan kita lakukan evakuasi. Nah, memang saat ini kondisi debu dan juga bau ini memang masyarakat cukup membutuhkan bantuan segera, itu berupa masker dan juga air, baik air bersih maupun air dalam bentuk kemasan, karena memang penanganan segera yang harus dilakukan. Baik, untuk bantuan sendiri Pak Putu, apakah masih rutin terus disalurkan kepada warga, terutama ini warga-warga yang terdampak paling parah Pak, yang terdekat dari Gunung Lewotobi? Ya,
Untuk bantuan ini memang dengan persediaan logistik yang ada, juga kemampuan kita dan juga koordinasi, memang kita merangkul semua pihak, semua unsur, dan untuk melakukan bantuan ini. Kemarin kita sudah lakukan penyisiran untuk langsung membagikan masker kepada warga-warga di desa terdampak. Sebelumnya memang kita sudah konfirmasi ada bantuan juga dari Yayasan Caritas yang juga ikut memberikan bantuan berupa masker. Dari pihak BPBD juga melalui bantuan dari komunitas Tionghoa Maumere, kita melakukan pendropingan air kemasan untuk 2 desa. Sedangkan hari ini kita mencoba untuk merencanakan jadwal ke desa di Kecamatan Waiblama, karena itu juga lumayan terdampak. Kita akan melakukan survei identifikasi sekaligus memberikan bantuan berupa masker dan air mineral sesuai dengan ketersediaan logistik yang ada di BPBD. Baik, Pak Putu, untuk kondisi bandara saat ini seperti apa? Jika kemarin kami mendapatkan informasi bahwa sempat ditutup akibat erupsi yang terjadi, Pak Putu. Baik, untuk bandara memang dari surat pengumuman dan informasi dari otoritas bandara, Bandara FX Seda Maumere masih akan tetap ditutup sampai tanggal 3 nanti, sambil menunggu hasil rekomendasi dari dinas terkait atau instansi terkait untuk izin laik terbang. Apakah memang kondisi udara sudah memungkinkan untuk dilakukan penerbangan dari dan ke Bandara Franseda Maumere. Baik, terima kasih Pak Putu Bota, Kepala BPBD Sika, sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Kita harapkan penanggulangan bencana bisa lancar dilakukan oleh pemerintah setempat. Terima kasih Pak Putu.